sekalian berbahagia, untuk singkat waktu saya akan menyampaikan sedikit susunan acara pada pengajian bulanan kita hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengajian, istilahnya pengajian dari adik-adik kita dari TPA Dubai. Selanjutnya sambutan dari Ketua IMA dan langsung pada acara inti yaitu tausiah dari Ustaz Faisal insyaallah, dan diakhiri dengan penutup dan doa. Marilah kita sama-sama membuka acara pengajian bulanan IMA ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pengajian yang insya Allah akan disampaikan oleh anak-anak kita, adik-adik kita dari TPA Dubai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja mar'ab faja'alahu husa'an ahwa sanu'ayyuka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu jahwa wa ma yakhfa wa yunazziluka bil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannahu an ashra alladhi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khayrun wa abqar inna hadha lamis suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa. Satu, tak berbapak ibu, tak beranak dan tak bersekutu, tidak hajat pada sesuatu, tapi makhluk hajat selalu. Seandainya Tuhan itu dua, dunia sungguh rusak binasa. Ceramahnya nanti ada forum tanya jawab 15 menit atau kita lihat juga kalau waktunya kira-kira saja kita lanjutkan. Barakallahu fiik, fadal ya yang terhormat Guru kami Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan fiqratih wa ahkama syar'iyyatan biqasani a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia, pencipta semesta alam tanpa bantuan. Dia menciptakan segala-galanya tanpa tanding dan tanpa banding. Kepadanya lah kita beribadah, kepadanya lah kita senantiasa menyembah, kepadanya kita senantiasa memohon ampunan demi ampunan, dan kita berharap mudah-mudahan tatkala kita kembali kepadanya tidak ada sisa pada diri kita kecuali Allah ridho kepada kita, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat yang dijanjikan olehnya, itu adalah surga yang diridhoi olehnya. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia satu-satunya yang mengerti dan mengetahui jalan menuju pada surganya Allah, dan tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan kebaikan, tidak ada satupun jalan menuju pada surganya Allah kecuali apa yang beliau contohkan kepada kita, baik melalui perbuatan, baik melalui perkataan ataupun diamnya beliau. Maka kita memohon kepada Allah semoga kerinduan kita kepada beliau, semoga rasa kita sayang kepada beliau itu membuat kita mampu untuk istiqomah untuk meniti jalan-jalan yang telah beliau tetapkan kepada kita,
lalu di hari akhir nanti kita akan kembali kepada Allah, diakui oleh beliau sebagai umatnya, lalu memasuki surganya untuk pertama kalinya setelah beliau memasukinya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan tempat yang terbaik sebagaimana Allah janjikan, dan mudah-mudahan itu paling dekat dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada hari ini kita bisa berjumpa. Puji dan syukur saya senantiasa panjatkan kepada Allah. Jadi ini mungkin pertama kalinya kita berjumpa, dan mudah-mudahan bukan terakhir kalinya. Kalau ini terakhir kalinya nggak ada masalah, yang penting ingat baik-baik wajah saya. Jadi nanti kalau seandainya di yaumil kiamah ditanya sama Allah, ada nggak saudaranya yang belum masuk ke surga, nanti tolong ditanyain yang wajah yang simpit-simpit itu sudah ada belum ya, jadi kira gitu. Karena mudah-mudahan dengan persaudaraan kita, rasa cinta kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas Allah menganugerahkan kepada kita orang-orang yang mutahabbun, orang yang mencintai, saling mencintai karena fi jalali kata Allah, karena keagungan Allah. Maka orang-orang yang saling mencintai karena keagungan Allah itu layak mendapatkan ampunan daripada Allah dan surganya. Masya Allah. Jadi surga itu nggak sulit Bapak Ibu sekalian. Bahkan datang ke majelis kayak begini aja, ini sudah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis diceritakan kepada kita bahwa malaikat yang baru datang, jadi Allah punya malaikat Bapak Ibu sekalian yang sengaja ditugaskan malaikat-malaikat ini untuk mencari majelis-majelis taklim. Jadi Allah punya malaikat banyak, ini ada ratusan, bukan ratusan lagi, jutaan malaikat yang disuruh untuk mencari majelis taklim. Kalau dia sudah ke bawah nyari, balik lagi ke atas, dia nggak turun lagi, karena digantikan dengan malaikat yang lain. Nah, pada satu waktu diceritakan dalam hadis qudsi, jadi ceritanya ketika malaikat ini naik ke tempat Allah, Allah lebih tahu segala-galanya, tapi Allah pengen kita tahu. Jadi Allah bertanya pada para malaikat, kalian barusan dari mana? Malaikat menjawab, kami menunaikan tugas mencari majelis taklim dan kami ketemu. Dan sesuai perintah engkau, kami duduk di situ dan kami tidak pergi sebelum mereka pergi. Jadi saatnya kita duduk di sini untuk taklim, maka malaikat itu nyari tempat-tempat kosong di sela-sela kita, mereka duduk di situ dan mereka duduknya nggak satu baris. Mereka duduk berlapis sampai langit pertama. Jadi penuh sampai langit pertama itu malaikat. Dan mereka nggak akan berhenti sampai kita berhenti. Mereka nggak akan pergi sampai kita beranjak dari situ. Lalu Allah bilang sama mereka, kalau gitu mereka di sana ngapain? Mereka bertakbir, mereka bertasbih, mereka bertahlil, dan mereka senantiasa memuji engkau ya Allah. Lalu Allah nanya lagi, yang mereka minta apa? Lalu mereka jawab, mereka minta ampun darimu. Terus mereka minta apa lagi? Mereka minta surga darimu ya Allah. Lalu Allah tanya, manusia udah pernah lihat surga belum? Belum, kata malaikat. Allah tanya lagi, kira-kira kalau mereka melihat surga, kira-kira mereka gimana? Mereka lebih banyak minta lagi kepadamu ya Allah. Lalu apa yang mereka minta lagi? Mereka minta perlindungan darimu ya Allah. Kenapa mereka minta perlindungan dariku? Dari nerakamu ya Allah. Allah tanya lagi, mereka sudah pernah lihat neraka? Belum ya Allah. Kalau mereka lihat neraka kira-kira gimana? Mereka akan lebih lagi minta perlindungan daripada neraka. Malaikat bilang. Lalu Allah bilang pada malaikat, saksikan wahai malaikat, demi keagunganku, seluruh yang hadir di majelis itu aku kabulkan semua permintaannya. Mereka minta perlindungan dariku, aku akan lindungi mereka dari neraka. Mereka minta surga dariku, aku akan berikan pada mereka surga. Malaikat lalu kemudian sedikit bertanya, ya Allah, kami mau nanya boleh? Boleh. Ini ceritanya itu memang semuanya datang ke majelis untuk mencari ilmu. Tapi ada satu orang gak sengaja datang situ. Dia datang, dia nggak tahu itu ngapain, dia duduk di tengah majelis ilmu dan dia di situ nggak belajar. Tapi di situ ya dia melakukan aktivitas yang lain. Ya zaman sekarang mungkin datang ngantuk, tidur kan gitu ya, atau datang nyari makanan gitu kan ya, segala macam lah. Lah kalau yang kayak begini gimana ya Allah? Ini dapat juga atau enggak? Masya Allah. Apa yang Allah katakan? Tidak ada doror, tidak ada kecelakaan bagi mereka yang berkumpul dalam majelis itu, karena seluruh di majelis itu nggak ada kecelakaan. Maka saksikan yang satu itu juga dapat juga. Masya Allah. Saking baiknya Allah, coba bayangin. Jadi anda yang datang di sini tidur, bapak sekalian, masya Allah dapat juga itu. Jadi mendingan tidur di majelis daripada tidur di rumah, bapak sekalian. Minimal tidur di majelis dapat ampunan, dilaporin juga sama malaikat, masya Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat semuanya itu, bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Felix Xiao. Jadi Felix adalah nama saya, Xiao itu adalah marga saya. Nama Chinese saya Xiao Chen Kuo. Ya gak usah dihafalin dan gak usah dilafazkan, gak apa-apa. Xiao itu adalah marga saya, Chen itu artinya sungguh-sungguh, Kuo itu artinya negara. Jadi saya sudah terlahir sebagai negarawan, bapak sekalian. Jadi nama saya Xiao Chen Kuo, nama Indonesia saya Felix Yanwar. Felix nama saya, Yanwar itu bulan lahir saya, bulan Januari.
Dan kalau nama saya setelah masuk Islam Muhammad Al-Fatih. Kenapa namanya Muhammad Al-Fatih? Nanti beli buku kedua saya, judulnya Muhammad Al-Fatih 1453. Promosi dulu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini saya hadir dan sedikit ingin berbagi. Jadi kalau guru besar memang terlalu berlebihan karena saya badannya kecil sekali Bapak Ibu sekalian. Dan memang sampai sekarang saya terus masih belajar. Dan sebenarnya dari bulan Mei kemarin saya sudah menghentikan beberapa jadwal dakwah khusus untuk belajar Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Saya ini lahir bukan muslim, lalu kemudian saya jadi seorang muslim. Dan saya beruntung dari non muslim jadi seorang muslim. Saya mendapatkan bagian daripada hidup saya yang paling penting, yaitu adalah menjadi seorang muslim. Dan keberuntungan itu lebih lagi karena saya seorang non muslim dulunya. Saya sering diminta untuk menyampaikan tentang Islam. Nah, padahal saya tidak punya pelajaran formal tentang itu. Nah, ketika berlalu beberapa waktu, saya akhirnya sadar, akhirnya saya bilang, ya sudahlah kita belajar lagi. Nah, karena kenapa? Karena dakwah bagi saya ini adalah sebuah kewajiban Bapak Ibu sekalian, bukan profesi. Dan memang seharusnya dakwah senantiasa jadi sebuah kewajiban, bukan sebuah profesi. Kesalahan orang-orang kita, salah satunya adalah memandang yang namanya dakwah itu adalah sebuah profesi, bukan kewajiban. Makanya seolah-olah kalau ustadz salah, itu salahnya lebih parah daripada orang biasa. Betul atau betul? Padahal dosa ya dosa, gitu kan ya. Tapi ketika dosa itu kemudian dilakukan oleh orang yang beriman atau orang yang dianggap baik, itu seolah lebih daripada biasanya. Betul atau betul? Orang kita gitu kan ya. Ada orang nenggak minuman keras, nggak ada masalah. Ada orang narkobaan, nggak ada masalah. Tapi sekali ada orang kerudungan, lalu kemudian dia berbuat sesuatu yang salah dikit aja, kira-kira gimana? Alah, kerudungannya kerudung dusta. Padahal nggak begitu ceritanya. Namanya dakwah itu adalah sebuah kewajiban, bukan profesi. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi tidak terima amplop. Isinya aja saya terima Bapak Ibu sekalian. Bukan. Karena orang memandang bahwa profesi dakwah adalah profesi, seolah-olah harus begitu, gitu kan ya? Kadang-kadang ada orang bilang, iyalah Ustaz, kita contoh misalnya kita memandang, kita manggil penyanyi, kita bayar puluhan juta. Masa Ustaz cuma kita bayar 200-300 ribu? Bukan itu masalahnya. Tapi kesalahan pandangan ketika Ustaz, dai adalah sebuah profesi, seolah-olah yang harus dakwah adalah hanya Ustaz, hanya dai, tapi yang lain tidak. Padahal dakwah itu kewajiban, persis sama kayak sholat, persis sama kayak puasa. Contoh misalnya, puasa wajib atau enggak? Bulan Ramadan wajib. Sholat wajib atau enggak? Wajib 5 waktu. Pertanyaan saya sederhana. Kalau saya bilang gini, ibu-ibu mau lihat saya sholat? Kalau ibu-ibu mau lihat saya sholat, bayar dulu 10 juta. Kira-kira boleh atau enggak? Enggak boleh. Lah kenapa? Karena kalau saya enggak sholat, yang dosa siapa? Saya juga. Apakah kalau gitu nggak boleh bagi seorang dai untuk menerima uang? Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Menerima hadiah, boleh-boleh saja. Yang nggak boleh bagi saya secara pribadi adalah menarif tadi. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Maka dakwah adalah kewajiban. Bapak-bapak wajib berdakwah, ibu-ibu wajib berdakwah. Nggak hanya Ustaz Mursalin, nggak hanya Ustaz Joko, enggak. Tapi semuanya adalah bagian daripada muslim wajib berdakwah. Nah, maka pada hari ini insya Allah sedikit saya akan berbagi tentang perkara yang paling penting di dalam agama, yaitu perkara keimanan. Tapi sebelum saya bahas perkara keimanan, saya pengen tanya dulu Bapak Ibu sekalian, yang dicari dalam hidup ini apa sih sebenarnya? Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Ridho Allah. Itu jawaban wajib dari anak TK sampai anak kuliah. Apa yang Anda cari dalam hidup ini? Ridho Allah. Oke, kira-kira apa kita cari dalam hidup ini? Yang Bapak Ibu pengen banget dalam hidup ini? Ada apa tadi yang bilang tadi? Memperbaiki akhlak. Supaya apa kalau memperbaiki akhlak? Tadi ada yang bilang apa tadi? Apa yang orang cari biasanya? Kebahagiaan. In search of happiness. Orang-orang semua memahami, orang-orang setuju hidup itu harus bahagia. Betul atau betul? Pertanyaan saya sederhana, bahagia itu di mana? Dalam hati, yakin. Bahagia itu di mana kira-kira? Di dompet. Banyak orang-orang ngaku atau tidak ngaku merasa bahagia itu ada pada materi. Betul atau betul? Seorang ibu ketika nganterin anaknya pergi sekolah, dia pesan sama anaknya, "Dek, kamu belajar baik-baik biar besok jadi orang." Betul kan ya? Maksudnya jadi orang tuh apa? Biar besok kamu bisa kerja, dapat kerjaan yang bagus. Kalau bisa kerjaan di luar negeri, kalau bisa kerjaannya gajinya banyak, dikitnya 2, lalu kamu bisa beli mobil bagus, bisa beliin ibumu rumah, syukur-syukur kamu bisa umrohin ibumu, kamu bisa punya simpanan yang banyak, mau beli apa saja bisa. Kan itu kan ya? Itu jadi orang. Gak pernah kan ya seorang ibu misalnya jarang-jarang banget, "Nak, kamu belajar baik-baik biar besok kamu jamin tiket ibumu masuk surga." Kan itu kan ya?
Tapi kebanyakan orang menilai bahagia dari materi. Nggak percaya lagi. Orang keluar dari BMW sama orang keluar dari beca, lebih mulia mana kira-kira? Keluar dari BMW atau dari beca? Tanpa sadar, semua hal itu kita ukur dengan masalah materi. Apakah materi itu adalah menjamin kebahagiaan? Jamin kebahagiaan atau tidak? Contoh misalnya, ada orang punya rumah selapangan golf. Apakah lebih bahagia daripada orang yang punya rumah biasa-biasa aja? Punya rumah selapangan golf, apakah tidurnya guling-guling sampai selapangan golf gitu? Tidurnya kan tetap 2x2 gitu kan ya? Nggak ada masalah. Orang punya 10 mobil atau punya mobil sehanggar. Ada nggak orang punya mobil sehanggar? Ada. Sultan di daerah satu tempat tuh punya mobil satu hanggar, Bapak sekalian. Tapi di saat yang sama dia kendari berapa mobil? Satu. Bisa dipahami Bapak sekalian. Orang kira kadang-kadang kebahagiaan terletak pada materi. Sebenarnya enggak. Ketika saya beberapa kali ketemu orang, sering banget orang bilang gini, jadi Ustadz enak ya, keliling-keliling, jalan-jalan, pindah satu tempat ke tempat yang lain, pergi ke luar negeri terus, naik pesawat terus. Saya bilang, kamu pasti belum pernah naik pesawat ya. Betul nggak? Orang yang belum pernah naik pesawat, ngira naik pesawat tuh enak. Betul atau betul? Tapi kalau Anda sudah frequent flyer gitu kan ya, Anda sudah naik pesawat lebih daripada 50 kali, serius, saya pernah depresi Bapak sekalian. Jadi setiap kali misi saya pernah selalu mau pingsan, ternyata depresi. Lah kenapa depresi? Saya enek setiap kali ngeliat airport Bapak sekalian. Serius, jadi bagian daripada cobaan paling besar bagi saya adalah ketika ninggalin anak istri saya kemudian untuk pergi keluar kota atau pergi keluar negeri apalagi, lalu ngisi selama 10 hari, 7 hari, sebulan, sebulan setengah, itu serius. Bagian daripada siksaan bagi saya. Makanya namanya safar itu azab, kata Rasulullah. Itu bagi orang yang sering safar. Tapi kalau orang nggak pernah safar pasti pengen. Makanya orang yang gila duit itu pasti bukan yang punya duit. Paham ya sekalian? Kalau orang sudah punya duit itu dia nggak merasa di situ ada kebahagiaan. Serius Bapak sekalian. Makanya saya berkali-kali ketemu dengan orang yang duitnya banyak, ya, mantan artis kayak, mantan pengusaha sukses kayak, dia bilang duit itu bukan penentu kebahagiaan. Gak percaya lagi? Tahu mobil Hyundai? Tahu? Kira-kira kalau CEO-nya itu duitnya banyak atau enggak? Banyak. Ada CEO Hyundai itu duitnya banyak luar biasa, tapi Anda tahu sekarang dia di mana? Bunuh diri. Loncat dari lantai 33. Kira-kira di pikirannya apa? Duit ada, mobil banyak, anak ada, istri ada. Kenapa dia lompat? Mungkin dia mikir begitu. Anak sudah ada, istri sudah ada, mobil banyak, rumah mewah. Yang belum apa? Mati ya. Iya kan? Lah, jadi iseng-iseng mati aja lah kalau begitu. Ternyata yang namanya harta itu belum tentu buat bahagia. Bisa dipahami Bapak sekalian. Kadang-kadang orang merasa hidup itu orang lain lebih bahagia, padahal orang lain gak lebih bahagia daripada dia. Hidup itu sawang sinawang kalau kata orang Jawa. Kita mandang orang enak, orang mandang kita enak Bapak sekalian. Dan kita nggak ngerti sebenarnya kebahagiaan ada di mana karena kita sebenarnya nggak punya tujuan hidup. Orang yang tujuan hidupnya harta, berakhir dia melihat bahwa dia tidak bahagia. Harta semakin banyak, malah semakin deg-degan. Betul atau betul? Orang nggak punya mobil, masuk rumah santai aja. Punya mobil harus mikir nih mobilnya dimaling orang atau enggak, dilecetin orang atau enggak. Maka harta ternyata nggak buat bahagia. Kalau harta nggak buat bahagia, kalau gitu letak kebahagiaan di mana? Miskin, lebih nggak bahagia lagi. Yang kayak jadai bunuh diri ya mulai miskin gitu kan ya, bakar diri juga banyak. Artinya harta bukan penyebab kebahagiaan. Kaya belum tentu bahagia, miskin apalagi. Bisa difahami Bapak sekalian. Berarti penentu kebahagiaan ada di mana? Masya Allah. Ah, di mana? Kolbu, yakin. Kalau gitu kolbu ini ada nggak orang yang sudah kolbunya baik lantas bahagia? Ada nggak yang bunuh diri? Ada juga. Kalau kebahagiaan letaknya pada kolbu, seluruh orang manusia itu bisa menemukan kebahagiaan. Ternyata enggak. Bisa dipahami sekalian. Nah, kalau kita lihat, di mana tanda bahagia? Rasul pernah mengatakan begini. Orang muslim kata Rasul itu ajaib. Jadi orang mukmin itu kata Rasul itu ajaib. Lah kenapa ajaib? Karena orang mukmin itu hidupnya tidak pernah susah, alias senantiasa bahagia. Bahagia beda dengan senang ya. Senang beda dengan bahagia kan ya. Bedanya begini. Dapat sesuatu itu senang, nahan sesuatu itu tegang, ngelepas baru bahagia. Gak percaya? Dapat duit 100.000 seneng gak? 100 juta? 100 miliar? Apakah 100 miliar senangnya 100 kali lipat daripada 1 miliar? Bisa jadi iya, tapi belum tentu bahagia. Itu seneng doang, seneng bukan bahagia loh. Tapi kalau Anda nahan duit itu pasti tegang. Makanya orang yang sering tegang itu karena sering nahan begitu. Orang stres itu yang sering nahan. Yang kesini tanpa istrinya itu stres semua. Makan itu senang, nahan itu tegang Bapak Ibu sekalian.
Melepas itu baru, alhamdulillah, itu baru bahagia ibu sekalian. Ini stres itu hukum alam loh. Jadi kalau anda tuh nggak pernah berbagi itu pasti stres itu. Itu sudah, makanya salah satu kata Rasul, kalau anda nggak pernah merasa tenang, anda nggak pernah merasa bahagia, coba datangi anak yatim, berbagi dengan anak yatim, elus kepalanya, rahasiakan bahagia orang lain. Itu kita jadi bahagia, salah satunya gitu kan ya. Contohnya lagi apa? Ketika saya pergi ke Amerika misalnya, ditanya sama panitia, Ustadz mau main kemana? Nggak mau, saya di rumah aja. Di sini ada air terjun terbesar di dunia loh Ustadz. Enggak, saya di rumah aja. Di sini ada ini loh Ustadz, saya di rumah aja. Lah kenapa Ustadz? Di mana-mana saya semakin sedih kalau semakin pergi. Lah kenapa? Nanti mikir, coba istri saya ada di sini. Bahagia itu adalah apa? Menurut Rasulullah, bagian daripada bahagia adalah ketika seseorang itu menjadi seorang mukmin, maka dia nggak pernah susah. Lah kenapa? Masya Allah, Rasul berkata, ketika seorang mukmin itu ditimpa oleh sebuah kesulitan, dia bersabar dan itu baik buat dia. Ketika ditimpa oleh suatu kebaikan, suatu keenakan bagi dia, dia bersyukur dan itu pun baik bagi dia. Dan kata Rasul, ini tidak mungkin terjadi kecuali pada orang yang beriman. Ingat baik-baik ibu sekalian, senang beda dengan bahagia. Kadang-kadang orang nyari senang di jalan yang salah. Mereka kira kesenangan ada di situ, padahal tidak ada sama sekali. Contoh, anak muda yang belum nikah angkat tangan. Yang belum nikah angkat tangan. Yang mau nikah katakan yang mau nikah. Nah, baik, terima kasih. Banyak cewek-cewek yang belum nikah ya. Oke, ini jomblowati gitu kan ya. Nah, contoh misalnya, banyak orang-orang yang belum nikah, anak muda mengira bahagia itu ada pada pacaran, gitu kan ya. Padahal nggak ada sama sekali. Bisa dipahami ibu sekalian. Mereka kira pacaran tuh bikin bahagia, bikin senang iya, tapi bikin bahagia nggak sama sekali. Banyak orang pengen bahagia, tapi dengan cara yang salah. Hasilnya malah sengsara, bukan bahagia. Betul atau betul? Nih coba lihat. Saya pernah nulis buku judulnya Udah Putusin Aja. Alhamdulillah setelah nulis buku tadi, saya jadi dibenci oleh cowok-cowok ibu sekalian. Gak percaya, lihat nih, yang datang lebih banyak cowok atau cewek. Nah kenapa cowok-cowok benci saya? Mereka tulis di internet, kalau pacar anda tiba-tiba mutusin anda, ada 3 sebab. 1, bisa jadi dia punya gebetan yang baru. 2, dia bosan sama anda. 3, dia followernya Felix Xiao. Jadi banyak cowok yang benci pada saya. Kenapa? Karena gini ibu sekalian, kenapa pacaran bukan ide yang bagus untuk mencari kebahagiaan? Orang-orang pengen bahagia. Nih contoh saya kasih tau. Yang mau nikah tadi siapa yang mau nikah? Angkatan yang mau nikah? Yang mau nikah angkat tangan. Oke, nanti kalau mau nikah, mau cari cowok, mau cari suami yang baik atau yang jahat? Yang taat atau yang bejat? Yang pintar ngaji mau? Yang saya sama istrinya mau? Yang tidak main gampar mau? Yang kayak begitu nggak akan didapat lewat proses pacaran. Lah kenapa bisa begitu? Coba lihat, orang pengen bahagia, pengen dia mendapatkan ridho Allah, tapi dia bukan cari dengan jalan Islam, dia pakai jalan yang lain, jalan maksiat, pacaran misalnya. Coba lihat, ada seorang laki-laki, dia belum nikah, dia belum akad, bahkan belum pernah datengin bapaknya cewek itu, dia pegang tangan cewek itu, belum nikah, belum ngapa-ngapain dia, terus dia bilang I love you, I miss you, I need you. Lihat ya, segala macam kata-kata dikeluarin di situ, padahal dia belum nikah sama sekali. Taruhlah jadian sama ini, walaupun kemungkinannya kecil, 99% orang pacaran itu putus Bapak Ibu sekalian. Nah, taruhlah jadi ya, ketika dia sudah pegang tangan segala macam, jadi. Pertanyaan saya sederhana, ketika dia sudah nikah, apa jaminan dia nggak ngomong begitu sama cewek yang lain? Yang belum dia nikahin juga? Yang dia belum akadin juga, ngomong begitu juga, apa jaminan enggak? Pertanyaan saya sederhana, mau laki-laki yang setia atau laki-laki enggak setia? Pertanyaan saya sederhana lagi, berapa persen laki-laki yang selingkuh? Kayaknya ini tidak percaya, ini emosi tidak percaya. Oke, berapa persen laki-laki yang selingkuh, banyak atau dikit? Berapa persen kira-kira? Mau saya kasih tahu hasil penelitian? Ada sebuah majalah yang merilis sebuah data yang sangat luar biasa. Datanya agak sedikit bombastis tapi benar. Majalah itu merilis 3 dari 2 lelaki selingkuh. Berapa? 3 dari 2 lelaki selingkuh. Berarti yang satunya apa? Waria kayaknya. Majalah itu sengaja merilis sebuah data yang bombastis. 3 dari 2 lelaki selingkuh. Artinya adalah apa? Semua lelaki selingkuh. Oke, pertanyaan saya sederhana. Kalau nggak percaya, apa yang menyebabkan Anda nggak mau selingkuh kalau bukan karena Allah? Kalau bukan karena Allah, apa yang membuat Anda nggak selingkuh? Apa kira-kira? Nah, karena saya punya istri yang cantik, mungkin Ustaz ya. Pertanyaan saya, yang selingkuh-selingkuh itu istri jelek semua? Enggak. Artis-artis itu kurang cantik apa itu? Semua istri cantik. Ustadz mungkin karena punya anak. Itu yang selingkuh-selingkuh emang nggak punya anak. Punya anak juga. Artinya apa? Cowok nggak ada alasan untuk tidak selingkuh kalau bukan karena Allah. Bisa dipahami Bapak sekalian. Orang banyak cari bahagia, dia pikir bahagia ada pada jalan maksiat. Padahal bahagia itu ada pada jalan taat, keimanan. Dan ini yang terjadi zaman sekarang.
Banyak orang cari bahagia tapi salah jalan, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itulah pada hari ini saya ingin sedikit membahas tentang namanya keimanan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa? Karena keimanan ini sesuatu yang membuat kita punya tujuan hidup. Sesuatu yang membuat kita punya arah. Kalau nggak ada keimanan, dijamin kita nggak punya arah. Kalau kita nggak punya keimanan, kita nggak akan mau taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Aisyah suatu saat ketika ditanya, bagaimana Rasul mengajarimu? Maka Aisyah menjawab, Rasul mengajari kami akidah, iman, sebelum memberitahu kami tentang halal haram. Karena kalau langsung dikasih tahu halal haram, orang pasti nolak. Orang pasti tidak mau. Seringkali ya begitu. Ratusan orang tua email ke saya, SMS ke saya, tanya pada saya, Ustaz, gimana sih caranya agar buat anak kita tuh taat pada Allah? Saya sudah punya anak 15 tahun, Ustaz, tapi dia nggak mau sholat, Ustaz. Gimana cara agar dia bisa sholat? Sedih nggak kira-kira kalau anak kita nggak mau sholat? Hati-hati loh, jangan sampai sedih aja di dunia. Tapi kenapa kita sedih? Karena nanti ketika kita nanti sudah meninggal, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ustaz, saya punya anak, Ustaz, sudah 17 tahun, Ustaz, tapi suruh tutup aurat susah banget, Ustaz. Gimana caranya, Ustaz? Kan gitu kan ya? Nah, ini permasalahannya. Semua berawal daripada iman. Karena iman itu seperti pohon. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Kaifa daraballahu bihadza masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Oh, lebih tepat lagi itu tuh. Pohon kurma. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kalimat yang baik, iman yang baik itu seperti pohon yang baik. Maksudnya pohon yang baik seperti apa? Asluhas sabitun wa far'uha fis sama. Coba lihat, kalau kita lihat pohon ini atau itu, yang pertama kali kita lihat apanya? Buahnya. Emang kelihatan buahnya? Daunnya, batangnya. Daunnya kemudian rimbun, batangnya kuat. Itu contoh tanda pohon yang baik. Kata Allah, bukan itu penentunya, tapi asluhas sabitun. Itu duluan. Akarnya menghujam ke tanah. Wa far'uha fis sama. Baru kemudian cabang-cabangnya mengarah ke udara, gak lesu, gak lemes. Karena kalau akarnya bagus, pasti yang lainnya bagus. Mau ditebang berapa kali pun, dia tetap tumbuh. Itu karena akarnya bagus. Akarnya bagus, atasnya bagus. Walaupun akarnya tidak kelihatan. Bisa dipahami Bapak sekalian? Iman itu tidak kelihatan. Iman itu perkara hati. Jadi tidak boleh orang menilai iman seseorang langsung dari penampakan. Kayaknya ibu ini imannya setengah, ibu ini 1,5 ya. Oh, ini bapak 3/4. Gak bisa begitu. Karena iman itu amal kolbu. Nggak boleh kita menilai iman seseorang. Tapi kata Imam Syafi'i, iman memang tidak bisa dilihat, tapi bisa dicerminkan lewat kata-kata yang dia keluarkan dan perbuatan yang dia lakukan. Artinya adalah apa? Iman seseorang bisa dilihat walaupun tidak pasti dari kata-kata dan perbuatan. Contoh, orang sholat, orang puasa, orang haji, nutup aurat, beriman atau enggak? Belum tentu. Kan tadi kan saya bilang kan ya, luarnya bagus, belum tentu akarnya bagus. Orang sholat, belum tentu beriman. Orang tutup aurat, belum tentu beriman. Orang haji, belum tentu beriman. Orang puasa, belum tentu beriman. Tapi orang beriman pasti sholat. Orang beriman pasti tutup aurat. Orang beriman pasti haji. Orang beriman pasti puasa. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Jelas ya? Alhamdulillah. Berarti iman seperti pohon Bapak Ibu sekalian. Kalau pohon itu bagus, itu berarti akarnya yang bagus. Pertanyaan saya sederhana. Ngomong-ngomong dengan orang Indonesia, kira-kira imannya bagaimana? Pohon yang bagus atau pohon yang gak bagus? Bagus. Alhamdulillah, pohon yang setengah bagus itu. Tu'ti ukulaha kulahin. Salah satu contoh lagi, ketika dia sudah akarnya bagus, faruha fisama, cabang-cabangnya ke atas, dia memberikan buah setiap waktunya. Bi'idni rabbiha, dengan izin daripada Tuhannya, dia memberikan manfaat bagi orang banyak. Ciri-ciri orang beriman lagi, memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan sayangnya, Anda baru tahu Anda itu bermanfaat atau tidak kalau sudah mati. Ya, orang-orang yang bermanfaat ciri-ciri adalah kalau sudah mati disebut-sebut orang. Ya Allah, kalau pas ada dia nih, kalau pas ada dia nih, kalau pas ada dia nih. Lah kalau orang yang gak bermanfaat, matinya disyukuri Bapak sekalian. Kata Rasul, orang beriman matinya jadi istirahat buat dia. Tapi kalau orang gak beriman, matinya dunia istirahat dari dia. Bisa dipahami Bapak sekalian? Artinya adalah apa? Ini orang beriman. Tapi coba lihat, Masya Allah, ketika kita lihat di Indonesia, beriman atau tidak beriman, kita lihat dulu Bapak sekalian. Kira-kira orang Indonesia beriman atau tidak beriman? Sebelumnya, lepas dari bahasan beriman atau tidak beriman orang Indonesia, saya pengen bahas yang lain dulu. Tahu burung beo? Sebelum kita membahas keimanan orang Indonesia ya, tahu burung beo tahu? Pernah nggak ketemu burung beo pernah bilang Assalamualaikum? Pernah. Burung beo baca Fatihah?
Pernah. Burung beo baca surat An-Nas, surat Al-Falaq. Kalau belum berarti kuda, kurang up to date Bapak sekalian. Coba buka YouTube, ketik burung beo Fatihah, itu ada burung beo bisa baca suratul Fatihah. Burung beo bisa baca syahadat. Pertanyaan saya sederhana, kalau burung beo bisa baca Al-Quran seperti itu, dia masuk surga atau enggak? Masuk surga atau enggak? Lah kata Rasul, man qala la ilaha illallah yadkhulul jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah masuk surga? Burung beo tadi masuk surga atau tidak? Masuk surga atau tidak? Oke, pertanyaan yang lain. Bapak Ibu sekalian, tahu robot? Tahu. Robot paling canggih sekarang robot apa? Robot apa yang paling? Doraemon itu aja. Masa kecilnya kurang bahagia. Apa robot yang paling canggih sekarang Bapak Ibu sekalian? Hah? Star Wars, wah parah. Robot paling canggih sekarang namanya 2008 dikembangkan oleh orang Jepang, namanya Actroid. Itu artificial intelligence-nya udah sangat tinggi sekali, namanya Actroid. Anda ketik Actroid di YouTube nanti akan muncul robot persis kayak manusia. Karena di Jepang itu manpower sangat mahal sekali, mereka gantikan robot jadi misalnya contoh front office. Itu robot, Masya Allah, seluruhnya mirip manusia, wajahnya cantik, perfect bagi cowok. Karena dibuat berdasarkan preferensi cowok. Badannya, badannya mirip manusia sampai ke dalam-dalamnya. 2009 ada orang Jepang nikah sama robot. Jangan heran, mereka nggak hanya nikah sama robot. Kemarin mereka nikah sama bantal dan mereka nikah sama poster anime, Bapak Ibu sekalian. Jelas ya, itu orang Jepang memang isengnya luar biasa. Nah, mereka nikah sama robot juga ada. Karena robot ini memang benar-benar luar biasa mirip manusia dan dia bisa ngomong kayak manusia. Dia bisa ditanya dan dia bisa jawab. Dalam satu video, lihat aja di YouTube, ketik Actroid 2008, ada robot yang ditanya, "What's your name?" Dia jawab, "My name is Actroid. Nice to meet you." Dia ditanya lagi, "Where are you from?" "I'm from Japan." Dia tanya begitu. Terus dia jawab panjang, dia jawab terus sampai dia bisa guyonan juga. Dia ditanya, "Do you want to get married?" Dia jawab, "I'm looking the right guy." Saya lagi cari cowok yang pantas buat saya. Itu robot Bapak sekalian. Dia bisa ngomong bahasa Jepang, dia bisa ngomong bahasa Inggris, dia bisa ngomong bahasa Arab. Pertanyaan saya sederhana, kalau itu robot syahadat masuk Islam atau tidak? Ayo loh. Masuk Islam atau tidak? Yakin? Kenapa kalau saya syahadat Anda terima saya jadi muslim? Kenapa kalau robot yang bersyahadat Anda tidak terima dia jadi muslim? Karena dia kan robot, bukan ciptaan Allah. Kenapa yang ciptaan Allah Anda terima, yang ciptaan manusia Anda nggak diterima? Karena dia nggak punya akal. Kenapa yang punya akal Anda terima, yang nggak punya akal Anda nggak terima? Tidak bisa memilih halal dan haram. Alias kalau dengan satu kata, apa yang dia tidak punya? Iman. Bukan iman itu ya karena syahadat. Kenapa apa yang dia nggak punya kira-kira Ibu sekalian? Bukan akal. Akal bisa apa? Ada satu yang penting, yang dia nggak punya. Karena dia nggak punya akal, yang dia nggak punya adalah kesadaran. Ya kan ya? Ya nggak sih? Ya juga ya. Seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat seperti saya sadar. Itu yang beda dengan robot. Dia nggak sadar apa yang dia ucapkan. Dia nggak sadar konsekuensinya apa. Dia nggak sadar bagaimana setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena dia cuma mengucapkan di bibir saja. Sedangkan saya tahu betul kenapa saya bersyahadat, kenapa saya bersyahadat, dan bagaimana konsekuensi ketika saya sudah selesai bersyahadat. Maka setelah saya selesai bersyahadat, saya syahadat kemis ba'da isya. Jadi setelah saya bersyahadat, langsung ustaznya bilang, "Felix, sekarang kamu sudah wajib sholat isya." Sholat isya sana. Loh, gimana caranya? Saya nggak tahu sholat isya. Ikut teman-temanmu. Saya sholat, sebelah kanan saya teman saya, sebelah kiri saya teman saya. Dia sholat, saya ikut-ikutan. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, Ibu sekalian. Bacanya apa? Terserah kamu mau baca apa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nggak ada lagi alasan bagi saya untuk nggak sholat. Kemis saya syahadat, Jumat saya pergi ke Jakarta. Sendirian. Ketika sendirian pergi ke Jakarta, saya telepon teman saya, hari ini kan kita harus Jumatan ya. Jumatan tuh gimana sih? Jumatan sama kayak sholat biasa. Jam berapa Jumatan? Jumatan jam 12, dia bilang. Tapi kamu datang ke masjid jam setengah 12 aja. Kalau kamu datang ke masjid dekat jam 12, nanti sudah penuh, kamu bisa bahaya. Saking takutnya saya, Bapak Ibu sekalian, saya masuk masjid jam 11, Bapak Ibu sekalian. Jam 11 saya masuk masjid, duduk di sebelah kanan paling atas, kemudian jam 11.15 saya lihat ke belakang, ini sholat Jumat jadi atau enggak? Karena kosong semua Bapak sekalian, gak ada orang. Tapi alhamdulillah jadi. Saya ingat, pokoknya kamu ikut aja orang.
Nah langsung jadi jam 12 gitu kan ya. Pokoknya kamu lihat orang aja, orang berdiri kamu berdiri, orang angkat tangan kamu angkat tangan, orang sholat kamu sholat, ikut aja orang. Akhirnya yaudah, sholat kayak biasa. Saya awalnya sholat zuhur 4 rakaat Bapak Ibu sekalian. Rakaat kedua yang lain duduk, saya berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian. Tapi itu karena saya tahu konsekuensi setelah saya bersyahadat menjadi seorang muslim. Tapi robot tidak sadar, karena itu kita tidak hitung syahadatnya. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Karena ucapannya cuma keluar di bibir saja. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tidak terima syahadat robot, karena robot syahadatnya cuma di bibir saja, jangan-jangan selama ini syahadat kita sama kayak robot. Kita cuma bersyahadat aja, kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan, ngefek juga enggak Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimana konsekuensi setelahnya kita nggak tahu. Masya Allah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Syahadat itu pintu awal daripada keimanan, karena syahadat membuka keimanan dan harusnya berbeda. Lihat, sahabat-sahabat yang bersyahadat nggak ada yang sama seperti sebelumnya. Betul atau betul? Umar berubah, Abu Bakar berubah, Utsman berubah, Ali berubah, sahabat-sahabat semuanya berubah ketika sudah bersyahadat. Kita aja sudah kejar-kejar bersyahadat gitu-gitu aja. Betul Bapak Ibu sekalian. Salahnya di mana? Nih Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Permasalahannya kalau gitu ada di mana? Bapak Ibu sekalian, balik lagi pada orang Indonesia. Kalau orang Indonesia ditanya Tuhannya siapa, jawabnya. Ditanya Rasulnya siapa, jawabnya. Tapi mereka benar-benar yakin nggak sama Allah dan pada Muhammad? Benar-benar yakin nggak? Kayaknya enggak deh. Kenapa nggak yakin? Oke, coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Pernah di Indonesia sholat Jumat? Ibu-ibu pernah di Indonesia pas lagi sholat Jumat? Pernah. Pas sholat Jumat Bapak Ibu sekalian, masih banyak nggak angkot-angkot yang berkeliaran? Masih. Yang nyetir cowok atau cewek? Muslim atau bukan? Harusnya ngapain Muslim cowok jam 12? Kenapa mereka nggak sholat Pak? Kenapa mereka bukan jam sholat jam 12 oh? Ngejar setoran, jawaban yang bagus. Pertanyaan saya sederhana. Setoran berapa kira-kira yang bisa didapat sejam ninggalin sholat Jumat lalu naik angkot? Kira-kira dapat berapa? Ya saya tahu Anda nggak pernah jadi sopir angkot, kira-kira aja berapa? 40.000? Oke, 50.000, sepakat? Oke, coba lihat. 50.000 taruhlah dia dapat ketika dia ninggalin sholat Jumat, dia dapat 50.000. Coba lihat baik-baik. Perintah Allah dia yakin. Allah dia yakin. Jumatan dia tahu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum dikonfrontasikan dengan duit 50.000, ketika dikonfrontasikan dengan duit 50.000, yang dia pilih Allah atau 50.000? Berarti keyakinan dia terhadap Allah bisa ditukar dengan duit. Berarti bagi dia Allah itu nilainya bisa dipahami Bapak sekalian. Oke, kalau gitu kita lihat yang lain nih. Kalau nggak percaya nih, setiap orang punya keyakinan, dan keyakinan kita bisa ditukar dengan satu nilai tertentu, tergantung kuatnya keyakinan kita. Contoh, polisi, nggak semuanya, tapi ada. Nggak semuanya, tapi ada. Kalau kita melanggar jalur busway di Indonesia, kira-kira keyakinan polisi tentang kejujuran dan keadilan bisa diganti dengan duit berapa? 200.000. Orang kaya nih, pasti mobilnya bagus gitu. Kalau mobilnya biasa-biasa aja 100.000, 150 masih sekalian. Nah berarti itu bisa diganti. Tapi kalau Anda berurusan dengan polisi reserse misalnya, bisa jadi mungkin bukan 50.000 atau 100.000 atau 150.000, tapi bisa jadi berapa? 10 juta, 20 juta. Bila Anda seorang hakim, mungkin harus diganti dengan duit ratusan juta. Kalau Anda hakim Mahkamah Konstitusi, memang harus bisa jadi diganti dengan duit miliaran. Bisa dipahami? Setiap orang punya keyakinan. Semakin lemah keyakinan dia, lebih mudah ditukar. Contoh, pernah dengar nggak ada orang murtad gara-gara diganti dengan Indomie? Berarti iman dia harganya berapa? 1.325. Bisa dipahami Bapak sekalian. Nah, apakah kemudian orang itu nggak punya keimanan? Punya, tapi keimanannya lemah. Nah, kenapa lemah? Karena nggak punya sesuatu yang penting. Oke, kalau gitu ya, lihat pertanyaan yang lain. Itu tuh angkot ya. Berarti bagi dia perintah Allah bisa dikalahkan dengan duit berapa tadi? 50.000. Pertanyaan berbeda. Kita ginjalnya ada berapa? 2. Pertanyaannya, mau nggak Bapak Ibu sekalian 2 ginjal Bapak Ibu sekalian sepasang saya ganti dengan duit 500 juta? Oh mungkin terlalu dikit ya, saya naikin 1 miliar. Oke, saya naikin lagi 1,5 miliar, mau? Tawaran terakhir 2 miliar, deal or no deal? Kenapa nggak mau? Mati Ustaz, percuma Ustaz, ngapain duit banyak kalau mati? Ustaz nggak mikir. Oke, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya sederhana, 1-100%, seberapa yakin Anda kalau ginjal Anda diambil 2 bakal mati? 1-100%, berapa kadar keyakinannya? 90%. Serius?
Berapa kadar keyakinan Anda? 100%. Pertanyaan berikutnya, datang dari mana itu kadar keyakinan 100%? Datang dari mana itu kadar keyakinan 100%? Ustaz, saya memang orang nggak sekolah Ustaz, tapi saya tahu biologi Ustaz. Biologi itu artinya apa? Ginjal tuh untuk nyari racun Ustaz. Temen saya ginjal tinggal satu aja setengah mati, dua-duanya nggak ada, ya matilah. Betul kan ya? Ustaz, saya ini bapak saya dokter Ustaz, saya tahu persis fungsi ginjal itu apa. Kalau dua-duanya nggak ada pasti mati Ustaz. Oke, berarti Anda bisa yakin 100% karena ada bukti. Argumen, bukti, penting banget. Coba lihat baik-baik. Orang punya bukti, dia yakin. Semakin banyak bukti, garis bawahi, semakin banyak bukti dan semakin kuat bukti, orang semakin yakin. Pada satu titik, ketika bukti semakin banyak, ketika argumen semakin banyak dan semakin kuat, pada satu titik itu akan berubah menjadi keyakinan 100%. Dan kalau sudah keyakinan 100%, nggak bakal bisa ditukar walaupun dengan duit 2 miliar, walaupun harus mati. Bisa dipahami sekalian? Berarti yang tadi nuker dengan 50.000 kira-kira punya bukti atau tidak? Mungkin punya, tapi nggak banyak. Bisa dipahami sekalian? Contoh, Nabi Ibrahim. Itu kayu ditumpuk di depan mata dia, api menggumpal banyak sekali, dan kalau dia masuk pasti mati. Betul kan ya? Tapi Nabi Ibrahim kabur atau enggak ketika dia disuruh dibakar? Dia santai aja. Emang dia nggak tahu api itu panas? Dia tahu, tapi kenapa dia tenang-tenang aja? Apa yang dia yakini? Nih, kalau boleh ngira-ngira kira-kira Nabi Ibrahim mikirnya gimana? Kira-kira mikirnya begini. Saya tahu api itu panas, dan saya tahu saya manusia bisa kebakar, tapi saya lebih yakin Allah itu ada. Oleh karena itu, saya yakin Allah mengendalikan api. Oleh karena itu, kalau Allah belum pengen saya mati, api tidak bakal mencelakakan saya. Tapi kalau Allah pengen saya mati, dosa masuk api, Allah bisa matiin saya sekarang juga. Bisa dipahami sekalian? Keyakinan dia sudah sampai situ. Maka walaupun mati, dijalani. Jangankan 50.000. Bisa dipahami sekali. Ini masalah keimanan, bukti. Kalau kita nggak punya bukti, kita bukan apa-apa keimanannya. Oke, kalau gitu kita lihat dulu sekalian. Felix Yao terlahir dalam keadaan Katolik. Ketika saya mulai SMP, saya mulai berpikir. Ketika saya mulai berpikir, saya menemukan bukti. Bukti apa? Bukti kalau agama saya aneh. Itu tadi anak-anak tadi ngomong tadi apa? Yang terakhir yang nyanyi lagu tadi siapa? Itu kalau di Indonesia kena hate speech itu. Tapi benar. Saya mikir juga, ketika saya mikir semakin banyak hal-hal yang saya temukan nggak benar. Lah kenapa? Contoh, dulu ketika anak-anak masih SD, ada di dalam agama Katolik namanya pengampunan dosa. Jadi orang Katolik setiap 6 bulan sekali dia pergi ke gereja, pergi mengaku dosa. Pastor, dosa saya bohong sama orang tua, nipu orang tua, ngambil uang jajan tanpa izin, nyontek dan sebagainya. Pastornya bilang, baik kamu sudah diampuni, kamu keluar, baca 10 kali salam Maria, baca 10 kali Bapa Kami, nanti dosamu diampuni. Saya bilang enak juga kalau begini ya. Lalu 6 bulan kemudian sebelum ngaku saya ditangin sama saya, cetar gitu ya, maling duitnya gitu kan ya, atau ngata-ngatain bapaknya gitu ya. Nah kenapa? Kan bakal diampuni. Loh ini kayaknya aneh, kok pengampunan dosa sedemikian mudahnya. Lalu banyak pertanyaan pada diri saya, emang cukup percaya Yesusnya kita masuk surga? Bagaimana seorang perampok, seorang yang jahat, dia percaya aja, masa dia masuk surga juga? Tuhan gak adil dong, Tuhan ada 3 ini siapa aja? Bapa, Putra, Roh Kudus, kenapa gak ada yang lain? Saya tanya sama pastor, kenapa Tuhan harus 3? Kenapa Tuhan gak 4? Kenapa Tuhan gak 5? Kan kalau 5 kan bisa lebih bagus, bisa buat Power Rangers. Nah, kalau 7 kan lebih bagus lagi, atau 11 lebih bagus, bisa gotong royong, cepet selesai kerjaannya. Nah kenapa harus 3? Pastornya bilang, Lik, ini gak boleh ditanyain, karena kalau kamu tanyain berarti kamu belum beriman. Lalu beriman itu apa? Percaya tanpa banyak tanya, karena memang dari dulu sudah begitu sekalian. Paham ya? Lama-lama ketika saya berpikir saya punya bukti, kayaknya ini bukan agama yang benar. Kayaknya Tuhan kayaknya nggak ada deh. Tuhan cuma rekaan orang saja. SMP kelas 3 saya jadi ateis Bapak sekalian. Lah kenapa? Saya nggak percaya Tuhan, saya nggak percaya agama. Tapi ketika saya berpikir lagi Bapak sekalian, saya ketemu Tuhan itu ada memang benar. Lah dari mana? Nih Bapak sekalian, saya tuh dulunya ketika nggak punya agama, saya kan cari tujuan hidup apa? Ketika saya cari tujuan hidup, saya nyarinya lewat pelajaran biologi. Karena pelajaran biologi membahas asal mula manusia. Betul atau betul? Nah, maka saya sangat tertarik dengan pelajaran reproduksi Bapak sekalian. Bukan ganjen, itu ilmiah Bapak sekalian. Ketika saya belajar tentang reproduksi, itu luar biasa Bapak sekalian. Coba lihat, nggak percaya? Nih Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya sederhana. Sperma dibuatnya di mana? Nah, wah ini pasti anak IPA nih. Tadi yang jawab anak IPS pasti. Sperma dibuatnya dalam testis, dalam tubuh laki-laki. Pertanyaannya sederhana. Sperma dibuat di sana, tapi ada gunanya nggak pada tubuh laki-laki? Ada gunanya pada tubuh laki-laki? Nggak ada. Nggak buat tambah ganteng, nggak buat tambah kuat, nggak buat tambah hebat, gitu kan ya? Nggak ada gunanya. Satu-satu gunanya sperma, menurut para ahli adalah masuk dalam tubuhnya wanita, membentuk organisme yang baru. Betul begitu?
Pertanyaan saya sederhana lagi, pernah nggak ada cerita sperma survei ke sono lalu balik lagi ke sini? Pernah nggak? Pernah nggak kira-kira? Nggak pernah kan ya? Berarti coba lihat baik-baik. Ini panitia ini sebelum melakukan semua ini pasti sudah survei dulu, betul kan ya? Ketika sudah survei baru bisa melaksanakan dengan baik. Lah ini sperma belum pernah survei ke sini, tapi ternyata apa yang terjadi? Dia tahu semua urusan tentang wanita. Apa yang dia tahu? Satu, dia tahu wanita punya racun yang namanya racun asam. Racun asam nih adanya di tempat awal daripada wanita, gerbangnya, dan racun asam nih Masya Allah bisa bunuh segala macam organisme yang sekecil-sekecil sperma itu dalam waktu 2 detik mati semua. Sekali keluar sperma berapa? Ya saya tahu Anda nggak pernah ngitungin dia, tapi kira-kira berapa? Berapa kira-kira? Salah, berapa? 0,5 miliar. Rata-rata seorang laki-laki sekali keluar 0,5 miliar, 500 juta. Berarti kira-kira begini. Oke, 500 juta. Baris, hitung 1, 2, 3, 4, 500 juta. Serbu. Pasukan pertama mati, pasukan kedua mati. Itu pembunuhan terbesar sepanjang sejarah Bapak sekali. 500 juta mati dalam waktu berapa? 2 detik. Yang paling belakang mundur. Oh, gak ikut-ikutan. Lalu dia ambil sampel racun, lalu dia bilang, "Komandan, saya pulang walaupun penuh dengan rasa malu, tapi saya bawa informasi yang berharga. Ini yang membunuh saudara kita, 459.999.999. Kita harus cari ini apa maksudnya dan kita harus balas dendam ke sana." Apa terjadi begitu? Tapi ternyata ujuk-ujuk sperma ketika masuk dalam tubuh wanita, mereka bawa penawar racun satu-satunya yang bisa menawar racun yang ada di dalam tubuh wanita. Aneh atau enggak Bapak sekalian? Dan gak selesai sampai di situ. Ketika mereka sudah masuk, serbu. Yang paling depan bilang, "Sebentar teman-teman sekalian, ada masalah lagi." Apa masalahnya? Cewek punya 2 pabrik Bapak sekalian. Pabrik sebelah kiri dan pabrik sebelah kanan. Ngomong-ngomong, ovum dan sperma ketemunya di mana? Di kanan atau di kiri? Nah, ini anak IPA juga. Kalau anak IPS bisa bilang rahim. Ketemunya di kanan atau di kiri Bapak sekalian? Berarti masalahnya ada lagi. Berhenti teman-teman sekalian. Lalu kenapa? Ini kita harus pilih sebelah kiri atau sebelah kanan. Karena spermanya orang Indonesia, mereka bilang kita rapat dulu aja yuk. Orang Indonesia kan senang rapat. ketika mereka bilang, "Oke, kalau itu usul Pak, oke saya usul Pak, gini aja Pak, kita 50-50 aja Pak. 50 ke kiri, 50 ke kanan. Somehow kita pasti dapat salah satunya." Yang lain bilang, "Jangan, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi." Oke. Bercerai kita luntur. Kita harus pilih salah satu aja, 50-50 jangan pokoknya. Kita harus pilih salah satu aja, semua kalian berebut. Ya udah kalau gitu kita SD audience saja Pak. Atau kalau friends kalian itu kan ya. Ternyata nggak terjadi begitu, nggak ada cerita sperma salah jalan, nggak ada cerita sperma tersesat Bapak sekalian. Tapi ketika mereka masuk, semuanya 500 juta itu berlomba jadi paling cepat, paling kuat, paling hebat. Satu aja, ya kadang-kadang 2 kalau anak kembar, yang paling cepat, paling kuat, paling hebat jadi Anda. Jadi Anda itu sudah pilihan di antara 500 juta yang paling bagus Bapak sekalian. Jadi jangan minta lagi yang lebih bagus. Jangan operasi lagi, saya itu udah paling bagus Bapak sekalian, harus bersyukur. Coba kalau misalnya yang masuk nomor 2, bisa lebih jelek lagi daripada itu. Artinya adalah Bapak sekalian, ketika 500 juta itu menang berlomba, mereka sudah tahu semua. Lah kenapa mereka bisa tahu? Karena sudah SMS-an. Serius. Itu ovum selama masa-masa subur mengeluarkan sinyal-sinyal yang hanya bisa ditangkap oleh antena sperma. Hah? Sperma punya antena? Percaya nggak percaya memang begitu. Lah serius, punya antenanya. Lah karena itu bisa ditangkap, dia tahu ke kiri semuanya. Pertanyaan saya sederhana. Sampai sekarang ada nggak ginekolog yang bisa menjawab kenapa bisa terjadi seperti itu? Tidak ada. Luar biasa. Ini salah satu. Yang lain lagi. Oke, coba mikir sekalian. Coba lihat. Alam semesta tercipta kebetulan atau ada yang menciptakan? Hanya ada 2 kemungkinan kan ya. Tercipta kebetulan seperti katanya evolusionis atau yang kedua diciptakan. Coba lihat. Dunia dari mana sih sebenarnya? Dunia dari mana? Kalau kita bahas tentang fisika, Big Bang. Pernah tahu Big Bang? Ledakan besar, satu titik, duar meledak jadi kayak sekarang. Itu kan ya? Ngomong-ngomong soal ledakan, ngomong-ngomong sekalian coba lihat Big Bang. Dari satu titik tunggal, titik singular, masanya tidak terbatas, tapi volumenya 0. Ahli fisika bisa membayangkan volume 0, volume 0 masa tidak terbatas. Bisa dibayangkan? Nggak mungkin. Karena dalam hukum fisika, sesuatu yang punya massa pasti punya volume. Sesuatu yang punya volume pasti punya massa. Tapi ini volumenya 0, masanya tidak terlihat, duar meledak jadi kayak sekarang. Jadi semua yang kita lihat sekarang ini. Ngomong-ngomong, ada ilmuwan iseng namanya Roger Penrose, profesor matematika murni, dia menghitung berapa probabilitas kejadian bahwa segala-galanya ini tercipta secara kebetulan. Dan dia dapat kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Berapa itu? 1/10 pangkat 10 pangkat 123 berapa? Nah, susah, anak IPS berarti. Berapa 1/10 pangkat 10 pangkat 123?
Oke, untuk mengetahui kesusahannya berapa jadi gini. Kalau setengah berapa? Setengah 50%. Di antara 2 kali lempar sekali dapat. Lumayan. Kalau 1/10 berapa? 10 kali lempar sekali dapat. Lebih parah lagi. Berarti semakin besar yang bawah semakin parah chance-nya gitu kan ya. Ini 1/10 pangkat 10 pangkat 1 2 3. Berapa kira-kira? Masih bingung? Oke, kalau gitu kita lihat. Nih, 10 pangkat 1 berapa? 10 pangkat 2. 10 pangkat 4. 10 pangkat 6. 10 pangkat N. Terhingga 10 pangkat N sama dengan 1 yang diikuti oleh 0 sebanyak N. Bisa dipahami? Berarti kalau 10 pangkat 2, 1, 0 belakangnya ada 2. 10 pangkat 5, 1, 0 belakangnya ada 5. Kalau 10 pangkat 1, 2, 3, 1 di belakangnya ada 0 sebanyak 123. 1 belakangnya 0-nya ada 2 namanya ratusan. 1 0 belakangnya ada 3 namanya ribuan. 1 0-nya belakangnya ada 6 namanya jutaan. 1 0-nya ada 123 namanya. Artinya 1/10 pangkat 10 pangkat 1 2 3 artinya more than impossible. Lebih dari tidak mungkin bahwa dunia tercipta secara kebetulan. Artinya pasti ada Tuhan. Kesimpulan SMP kelas 3 setelah belajar, Tuhan pasti ada. Mumet ya. Menemukan Tuhan aja rumit ya. Enggak. Tapi kalau kita mau mikir, Tuhan pasti ada. Nih pemikiran yang gampang. Dulu ketika masih di Bogor, ketika di IPB, saya lagi ada di angkot. Namanya orang Bogor tuh kan kadang-kadang suka aneh gitu kan ya. Orang-orang yang desa kan kadang-kadang suka aneh. Itu di mobil dia bawa anak, dia menyusui anaknya di situ. Saya nggak sengaja kelihatan. Astagfirullahaladzim gitu kan. Nggak sengaja dulu sekalian. Tapi ketika saya melihat anaknya menyusui ibunya itu, saya mikir begini. Itu anaknya kok bisa menyusui, itu belajarnya dari mana ya? Bisa dipahami Bapak sekalian. Adik saya itu usianya 3 bulan. 3 bulan pada saat itu dia punya ingus, nggak bisa buang ingus. Padahal untuk buang ingus dan untuk nyusu itu menggerakkan otot-otot yang itu juga. Lah kenapa anak kecil nggak bisa buang ingus tapi bisa nyusu? Karena kalau dia nggak bisa nyusu mati Bapak sekalian. Bisa dipahami? Kalau kita mikir dikit aja, kita mendapatkan pasti ada pencipta di situ. Kalau kita mikir rumet kayak tadi, pasti ada pencipta. Tapi Ustaz, ateis bilang Tuhan tidak ada. Betul begitu? Kenapa ateis bilang Tuhan tidak ada? Kan karena kita tidak bisa membuktikan adanya Tuhan. Dia lupa. Tuhan tidak ada karena kita tidak bisa membuktikan adanya Tuhan. Itu baru setengah kesimpulan. Kalau dia mengatakan Tuhan tidak ada, dia harus membuktikan Tuhan tidak ada juga. Bisa dipahami? Contoh, nih, saya lagi di telepon. Assalamualaikum, Felix di situ ada siapa? Saya bilang, di sini cuma ada saya. Berarti kalau saya bilang begitu, apakah menutup kemungkinan ada orang yang lain selain saya? Enggak. Karena saya cuma bilang saya di sini sendiri. Karena memang di sini saya sendiri, tapi di situ tempat lain ada orang banyak. Di apartemen yang situ ada orang banyak. Tapi kalau saya bilang begini, saya di sini sendiri dan tidak ada orang selain saya, berarti benar-benar nggak ada. Bisa dipahami Bapak sekalian? SMP kelas 3 saya ketemu Tuhan itu ada, tapi saya belum ketemu Tuhan itu siapa. Saya cari Tuhan itu siapa, saya tanya pada nenek saya. Nek, saya sudah keluar dari agama Katolik, saya sudah keluar dari agama Katolik, agama saya yang lama. Tuhan saya siapa ya? Nenek saya orang Buddha. Dia bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Oh, Dewa Langit itu yang kayak gimana nek? Dewa Langit itu ada dewa yang paling tinggi sekali, dewa yang paling hebat, dewa yang paling luar biasa. Kayak gimana nek? Sebentar, nenek punya fotonya, dia tunjukin. Rupanya ada foto yang maksudnya, oh yang ini saya tahu dan ini bukan Tuhan saya lah. Kenapa? Saya bilang dia pernah dikalahkan sama Kera Sakti sekalian. Saya cari ke agama Hindu, saya juga nggak dapat lah. Kenapa? Saya nggak senang Tuhan yang punya taring Bapak sekalian. Saya nggak suka. Lalu saya cari ke mana pun nggak dapat. Saya cari ke Islam juga. Sialnya yang saya dapat bukan Islam, yang saya dapat Muslimnya. Saya pulang dari sekolah, tiba-tiba saya dikelilingi 7 orang, kemudian saya dikeroyok. Setelah selesai dikeroyok, saya tanya, salah saya apa? Jawabannya sederhana, karena mata musibin. Paham Bapak sekalian? Oh, jadi orang Islam tuh begini, gangguin orang, suka menyakiti orang, gitu kan ya. Lalu saya bilang, enggak, ini bukan agama yang benar. Maka SMP kelas 3 saya memutuskan Tuhan itu ada, tapi agama semuanya bohong. Agama semua nggak berguna. Orang beragama nggak nambah hebat. Orang beragama nggak nambah akhlaknya. Orang beragama nggak nambah baiknya. Orang nggak beragama juga banyak yang baik kok. Berpikir begitu. Sampai kemudian saya kuliah. Ketika saya kuliah, saya diajak diskusi oleh teman saya dengan seorang ustaz. Dia bilang, Lin, kamu masih mau nyari kebenaran? Iya, ikut saya ketemu dengan ustaz saya. Saya bilang, nggak deh, makasih. Lah kenapa? Ustaz kan gitu-gitu semua. Ngomongnya pahala, siksa, surga, neraka. Bosan saya.
Dia bilang, enggak, ini ustadz saya beda. Orangnya masih muda, tapi omongannya penuh hikmah. Kamu datang aja, ya sudah, nggak ada yang salah, nothing tulus. Saya datang kepada ustadznya, namanya Ustadz Fatih Karim, sampai sekarang masih ada. Kemudian kita cerita sedikit dengan dia, dan saya tertarik. Ini orang wawasannya luas sekali. Dia nggak hanya bahas tentang agama, tapi dia juga tahu tentang dunia dan segala-galanya. Lalu saya bilang, kita mau diskusi bisa? Bisa, dia bilang. Minggu depan, kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Saya bilang, saya nggak usah bawa Alkitab, karena saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Kita bahasnya tentang Al-Quran. Ketika saya nyampe ke tempat dia, Isya, kita diskusi sampai subuh, dan pertanyaan pertama dia, Lik, kamu sudah pernah baca Quran? Belum. Nih coba baca dulu. Dibacain surat Al-Baqarah ayat kedua. Apa bunyinya? Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab ini tidak ada kesalahan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa komentar saya pertama kali? Sombong betul yang buat kitab ini. Emang ada manusia yang sempurna? Tidak ada. Kok dia berani-beraninya mengklaim bahwa kitab ini sempurna? Karena kirain saya yang buat Al-Quran itu manusia. Wajar nggak saya mikir begitu? Wajar, karena seluruh kitab suci yang saya tahu dibuat oleh manusia. Alkitab dibuat manusia, Tripitaka dibuat manusia, Weda dibuat manusia, Quran juga dibuat manusia. Pikir saya waktu itu, ternyata ustadznya bilang, yang buat bukan manusia, tapi ini kitab langsung dari Tuhan pencipta semesta alam. Saya protes, emang Tuhan nulis kalau kasih pada manusia? Enggak mungkin. Dia bilang, enggak, bukan begitu, tapi ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan ini kebenaran. Saya bilang, semua agama juga ngakunya benar, sama-sama. Lalu dia bilang, enggak, tapi kami punya bukti. Oke, kalau punya bukti, saudarakan buktinya. Ternyata disampaikan surat yang sama, ayat yang berbeda. Surat Al-Baqarah ayat 23. Apa bunyinya? Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Itu kepala saya kayak digebukin, Bapak Ibu sekalian. Bukan digebukin asli, bukan. Maksudnya gini, itu surat nantangin fundamental saya itu, argumen saya hancur dari bawah. Lah kenapa? Link, udah deh gini, gak usah banyak ribut deh, gini aja. Kalau kamu mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, berarti kamu benar, berarti Al-Quran yang kalah. Tapi kalau kamu nggak bisa, masuk Islam aja. Paham Bapak Ibu sekalian? Fair atau nggak fair? Fair, seperti saya bilang, bapak-bapak siapa yang berani lawan saya? Kalau bapak menang, saya jadi anak buah bapak. Kalau bapak kalah, bapak jadi anak buah saya. Fair? Tapi Al-Quran tidak fair. Apa Al-Quran katakan? Buat usyuhada aku min dunillahi in kuntum shodiqin. Maju semuanya kalau anda gak berani. Masya Allah. Coba bayangkan, seluruh manusia ditantang. Surat Al-Quran yang paling sedikit, datangin yang semacamnya. Al-Quran ada berapa surat? Yang paling mudah, yang paling pendek. Ayo lo. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar atau wal asr innal insana lafi khusr dan seterusnya. Sampai sekarang apakah ada yang bisa mendatangkan semacam dalam Al-Quran? Enggak ada. Saya waktu itu tercengang, lalu saya bilang, itu serius nggak ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Ustadznya bilang, kamu cari aja. Ternyata setelah saya cari, benar-benar nggak ada Ustaz. Masya Allah, mendekati aja tidak. Setelah itu saya bilang, ini segel dari pabrik. Bisa dipahami Bapak sekalian? Beli HP ada segelnya, beli makanan ada segelnya, beli apapun ada segelnya. Ini segel dari pabrik. Karena saya baca kitab suci, tidak ada yang punya segel kayak begini. Nantangin orang. Coba bayangkan, nantangin manusia. 1400 tahun yang lalu turun, sampai sekarang masih tetap nantangin. Gak ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Saya masuk Islam karena ayat yang tadi. Ketika saya sudah masuk Islam, 3 bulan kemudian bapak saya bilang, ibu saya bilang, Lik, kamu ini belum tahu tentang agama yang lama. Sini papi dan mami ajak pergi ke gereja, kamu diskusi sama pastor. Saya bilang, gini aja, daripada kita buang-buang waktu, kita gini aja, kita ajak makan-makan aja di rumah kita. Kumpulin seluruh pastor dan suster, ajak makan-makan di rumah kita. Mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang salah dalam kitab ini, saya balik lagi ke agama yang lama. Tapi kalau saya bisa menunjukkan di situ ada yang salah, mereka masuk Islam. Mau atau enggak? Enggak mau, enggak jadi. Bukan kita yang sombong, karena manusia nggak bisa sombong, tidak layak sombong. Tapi Allah boleh sombong atau tidak? Karena dia Allah, boleh. Dan menurut para mufasir, ayat-ayat yang kayak tadi adalah tanda-tanda kesombongan Allah pada sesiapapun manusia yang merasa dia lebih hebat daripada Allah, dia lebih tahu daripada Allah, dan dia lebih menguasai segala sesuatu daripada Allah. Masya Allah, itu tantangan Allah itu pada seluruh manusia, nggak hanya non muslim loh, termasuk pada kita. Muslim tapi masih ragu. Bukti itu ada. Saya masuk Islam. Setelah saya masuk Islam, itu bukti saya. Maka sekarang saya santai aja. Kalau ada orang meragukan Islam, ya datangin aja semacamnya. Kalau ada, saya keluar daripada Islam. Tapi kalau tidak ada, harusnya dia nurut. Bisa dipahami Bapak sekalian. Ini bukti. Maka kalau bukti itu sudah ada, tidak ada alasan kita tidak sami'na wa ta'na. Contoh, banyak orang maksiat, banyak orang taat itu susah.
Banyak orang nggak merasakan manisnya beribadah. Banyak orang nggak bangga ketika menjadi seorang muslim. Banyak atau banyak? Banyak banget. Karena nggak nemu bukti tadi. Contoh, siapa yang nggak pernah pergi ke dokter? Siapa yang nggak pernah pergi ke dokter? Semua pernah? Oke, sekarang saya tanya. Pertama kali masuk ruangan dokter, kira-kira yang dikasih apa setelah pulang dari ruangan tadi? Resep. Resepnya kira-kira gimana? Banyak? Tergantung penyakitnya. Suatu waktu tiba-tiba kira-kira gini lah. Ada seorang pergi dokter lalu dokternya marah. Untung bapak kesini sekarang. Coba kalau bapak telah seminggu lagi mungkin sudah jadi mayat bapak. Bapak ini tidak peduli pada kesehatan bapak sendiri. Dengerin kata-kata saya. Resepnya patuhi. Ini obat harus dimakan 3 kali sehari. Ingat ya Pak ya, 3 kali sehari. 1 jam 7. Udah azan maghrib. Udah azan maghrib. Ya sudah, berarti kalau gitu terpaksa dilanjutkan perkara dokternya. Boleh kita lanjut setelah maghrib? Oke baik, kalau gitu kita lanjut setelah maghrib. Bapak sekalian, ini keseruan ceritanya jadi kepanjangan. Itu mau bicara dulu sekalian, nggak bisa tepat waktu sekalian. Baik, nanti kita lanjut setelah maghrib tentang masalah dokter dan putih. Kalau misalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah maka kita ulang lagi. Jadi ketika ada seseorang yang pergi ke dokter, dia kan pasti dapat sebuah resep gitu kan. Nah maka ketika contoh resep dikatakan, pokoknya kamu harus selesaikan dapat resep dari saya. Yang ini tolong makan 3 kali sehari. Dan pokoknya harus tepat makan 3 kali sehari. 1 jam 7, yang kedua jam 12, dan yang ketiga jam 4. Pokoknya harus makan jam 7, jam 12, jam 4. Dan harus setelah makan. Awas ya kalau nggak setelah makan, saya nggak mau tahu nanti apa nanti akibatnya. Pokoknya setelah makan. Yang ini resep kedua, Anda makan 2 kali sehari. Anda makan 2 kali sehari terserah. Mau pagi malam, mau malam siang, mau sore siang, mau siang malam, terserah. Pokoknya 2 kali sehari. Yang satu lagi, tolong makannya Anda makan, boleh juga nggak makan. Karena ini vitamin aja. Anda boleh tebus dan boleh nggak tebus. Kira-kira ada nggak pasien yang kira-kira begini? Sebentar dok, dokter dari tadi ngomong terus, giliran saya ngomong dok, sekali aja dok. Gini dok, saya mau tanya dok, yang ini obatnya ini dok, yang 3 kali sehari, kenapa harus 3 kali sehari? Kenapa nggak 4 kali sehari? Kenapa nggak 5 kali sehari? Kenapa nggak 7 kali sehari? Kata dokter kalau saya makan 3 kali sehari, saya akan sembuh dalam waktu 6 minggu. Kalau saya makan 2 kali lipat, misalnya 6 kali sehari, saya bakal sembuh berapa minggu? 3 minggu. Dan jelaskan dok, apa senyawa dalam obat ini? Jelaskan bagaimana dia bekerja dalam tubuh saya. Bagaimana kira-kira mempengaruhi neuron-neuron saya. Yang ini dok, kenapa harus 2 kali sehari? Kenapa nggak 4 kali sehari? Kira-kira dokternya bilang apa? Dokternya bilang, yang dokter lu atau gue yang ditanya ya? Tapi tatkala kita dapat obat daripada dokter, semua daripada kita sami'na wa ta'na. Betul atau betul? Apalagi kalau berkaitan orang tua kita. Kita datang ke dokter, dokter bilang, ini orang tuamu sakit ini. Kalau mau dioperasi, operasi harus di negara ini. Biayanya 500 juta. Kira-kira kalau kita nggak punya duit, apa kita lakukan? Ngutang. Malu nggak kita ngutang? Nggak akan malu. Kenapa? Kalau nggak, ibu kita bakal mati. Kan kita ya? Maka tatkala kita yakin, kita sami'na wa ta'na. Kenapa semuanya sami'na wa ta'na sama dokter? Coba kita lihat. Karena mereka punya bukti. Coba lihat. Pertama kali masuk ruangan dokter, yang dilihat apanya? Cat ruangan dokter warnanya biasanya warna apa? Warna putih. Dokternya pakai jas biasanya warna apa? Warna putih. Dokternya bisa sisirannya ke atas, ke pinggir, atau kayak orang-orang Korea gitu, kayak helm gitu. Kira-kira yang mana? Pasti kemudian ke atas, pakai kacamata. Dan yang paling penting, di ruangan dokter tuh ada apa? Yang meyakinkan ada kalau dia dokter. Surat keterangan izin praktek, gitu kan ya? Ada foto dia lagi selamat sama presiden. Wah keren banget tuh, dia dokter terkenal pokoknya. Apalagi kalau dia mendapatkan referensi dari teman-teman. Teman Anda cerita, saya ke dokter tuh bagus banget. Lah kenapa? Pas sampai pintunya aja saya sudah sembuh. Gitu. Semakin kita mendapatkan bukti, semakin yakin. Maka kata-kata dokter sami'na wa ta'na. Gak ada yang protes. Lah kenapa? Dalam pikiran kita, dia sudah belajar kok. Dia berapa semester belajar dokter? Dia berapa tahun dia latihan? Saya belum belajar. Maka sami'na wa ta'na. Tapi coba garis bawahi, kenapa sama Allah kita banyak tanya? Kenapa sama Allah kita nggak sami'na wa ta'na? Disuruh kerudung, susahnya minta ampun. Alasannya ada aja gitu ya. Mulai dari kerudungin hati dulu aja. Itu bahaya kalau mengerudungi hati. Lah kenapa? Nanti dibedah. Itu horor Bapak sekalian. Karena hati itu bukan untuk dikerudungi Bapak sekalian. Lever itu tidak bisa dikerudungin. Jelas ya? Lah kenapa tidak sami'na wa ta'na? Karena tidak ada bukti. Balik lagi ke tukang angkot. Lihat nih, tukang angkot yang tidak beriman demi 50.000 dia tidak. Kira-kira dia mikirnya gimana? Allah yang kasih rezeki. Karena Allah yang kasih rezeki, saya sholat Jumat. Lah kenapa? Karena kalau Allah yang kasih rezeki dan kalau saya taat Allah, Allah pasti kasih saya rezeki. Gitu kan ya?
Dan kalaupun saya tidak dikasih rezeki, kalau seandainya, kalau saya naik angkot tetap ngangkot dan Allah tidak ridho, rezeki itu tidak barokah. Jelas ya? Maka dia pasti akan Jumatan, karena dia tahu rezeki itu seperti cicak-cicak di dinding, Bapak sekalian. Tahu cicak-cicak di dinding? Ada yang bisa nyanyi cicak-cicak di dinding? Lagunya gimana? Cicak-cicak di diam-diam. Rezeki itu begitu, Bapak sekalian. Cicak bisa nyampe cicak merayap, sudah merayap diam-diam pula, Bapak sekalian. Lah kalau seandainya ada makhluk Allah yang berhak protes, Bapak Ibu sekalian, cicak sudah protes duluan. Lah kenapa? Dia bilang gini, ya Allah saya mau protes. Lah kenapa? Ini salah desain ya Allah. Lah kenapa salah desain? Saya ini salah desain ya Allah. Coba engkau lihat makanan saya terbang semua. Lalat terbang, nyamuk terbang. Sementara saya bisanya apa? Diam-diam pula. Ini salah desain ya Allah. Tapi apakah begitu? Enggak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam lanjutannya? Yang datang nyamuknya atau dianya yang datang? Nyamuknya yang datang. Itu yang menciptakan lagu itu paham tentang iman. Masya Allah ibu sekalian. Rezeki itu mendatangi Anda. Makanya kata Rasulullah, rezeki itu kayak ajal. Artinya adalah apa? Ada dua yang kalau ngejar Anda, gak bakal Anda lepas dari dia. Satu ajal, dua rezeki. Kalau ajal sudah ngejar Anda gak bakal lepas. Kalau rezeki sudah ngejar Anda gak bakal lepas. Dan ajal Allah sudah perintahkan nunggu rezeki selesai. Jadi ajal tuh nunggu. Rezeki udah selesai belum? Belum, gue masih lama. Memang begitu. Lah karena ajal gak akan datang sebelum rezeki selesai. Maka kalau sudah rezeki gak akan kemana. Betul. Tinggal kita melakukan kepantasan. Kepantasan cicak merayap diam-diam. Kepantasan manusia berdoa, berusaha, bekerja, mikir dan sebagainya. Itu kemudian kepantasan manusia. Maka pasti dapat rezeki, gak usah takut. Seorang yang seorang yang kerudungan sampai ke suatu tempat dia diwawancara. Saya memerlukan bantuan Anda dan Anda diterima di sini dengan gaji kami pikir sekitar ya 150 juta lah kira-kira. Dan setiap 6 bulan akan ada sebuah evaluasi dan kami akan naikkan gaji Anda. Seluruhnya ditanggung, mobil, transportasi, komunikasi, makan, minum semua ditanggung. Itu gaji Anda net. Tapi mohon maaf kami tidak bisa menanggung simbol-simbol keislaman. Anda harus buka kerudung Anda. Kira-kira kalau dia beriman dia ngomong apa? Ya, saya sangat senang sekali mendapatkan penawaran Anda, tapi mohon maaf, berapapun yang Anda kasih pada saya, Anda nggak bisa memberikan surga bagi saya. Jadi terima kasih, assalamualaikum, saya mau buat perusahaan yang baru aja. Itu kalau beriman, bisa dipahami Bapak sekalian, hidupnya nggak akan susah, dia taat nggak akan susah. Kenapa? Karena dia tahu dokternya siapa. Bisa dipahami Bapak sekalian, berarti kalau kita susah taat sama Allah, kalau kita masih mikir-mikir taat sama Allah, kita masih bingung dokter kita itu siapa. Gitu. Kita masih Allah itu Tuhan atau bukan? Karena kalau kita sudah yakin Allah itu Tuhan, jangankan kerudungan, mati aja kita rela. Lah kenapa? Loh kita ini bukan siapa-siapa kok. Yang ngasih hidup kita Allah, kalau dikembalikan pada Allah, alhamdulillah, masya Allah, Allah ngasih kita hidup dan Allah mau nukar hidup kita dengan surga. Kalau kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurangnya kurang apa? Ini bukti Bapak sekalian. Terakhir Bapak sekalian, terakhir banget. Coba lihat, Rasul Nabi turun ke dunia, bawa bukti atau tidak? Setiap nabi, setiap rasul bawa bukti. Pertanyaan saya sederhana. Coba lihat baik-baik. Nabi mana yang paling banyak bawa bukti? Musa. Nah, ini pertanyaan ini luar biasa. Langsung saja. Musa, mujizatnya banyak. Bani Israel itu ditindas oleh orang-orang Fir'aun, oleh orang Mesir. Tiba-tiba datang Nabi Musa berkata pada Fir'aun, bebaskan orang-orang ini. Karena saya diperintah Tuhan membebaskan orang-orang. Gak mau, keluar mujizat, tangan bercahaya. Masya Allah, zaman dulu luar biasa loh, tangan bisa bercahaya. Itu membuat kaget semua orang. Tongkat diketuk jadi ular, makanin ular-ular yang lain di depan mata orang-orang Yahudi. Apalagi tidak hanya itu, diajak orang-orang Yahudi keluar, dikejar sama pasukan Fir'aun sampai di depan, laut merah di depan, belakang pasukan Fir'aun. Apa yang dilakukan? Diketok, belah laut. Jadi berapa? Jadi 2 yakin? Jadi 2 yakin? 12. Menurut salah satu tafsir 12, karena Bani Israel ada 12. Mereka semua jalan sendiri-sendiri Bani itu. Tidak ada 12 belahnya, masing-masing lautan Bu. Lautan tingginya kayak dinding, kayak gunung. Lautan belah 12, masing-masing lewat, dikeringin di bawahnya. Tidak cukup hanya itu, dikasih kerang-kerang Bapak sekalian. Jadi teman-temannya bisa dilihat, bro gimana bro, sehat? Alhamdulillah aman bro. Sampai ke seberang, setelah seberang pasukan Firaun ngejar, dihancur jebuas depan mata mereka. Pasukan Firaun
diterjang sama air laut Bapak sekalian di depan mata dia. Sampai sono, alhamdulillah Musa, sekarang kami aman, tapi kami haus Musa. Lalu kemudian diketuk lagi tongkatnya, keluar 12 mata air memancar, semuanya minum dari mata air mereka masing-masing. Lalu ngomong, Musa, kami sudah tidak haus lagi, tapi kami lapar Musa. Musa berdoa, turun manna wa salwa, langsung dari langit, nggak pakai dimasak, langsung turun bisa dimakan. Ketika melihat semua itu, ya Musa, sekarang kami sudah kenyang. Ya Musa, sekarang kami sudah tidak haus lagi. Tapi kami ini bingung, kenapa ya Allah itu tidak mau menunjukkan daripada kami? Kami nggak yakin sebelum melihat Allah. Cepat, sampai petir semuanya mati. Dalam Al-Quran gitu kan ya. Sampai petir semua mati gara-gara mereka itu serakah luar biasa. Sampai petir mati, dihidupin lagi oleh Allah. Kita mati ya tadi ya. Tapi sekarang hidup lagi ya. Masya Allah, ini mujizat luar biasa. Kita percaya pada Allah. Sudah semua itu terjadi, Musa pergi naik bukit, dia nyembah patung. Coba lihat, bukti apa yang kurang sama dia? Semua sudah ada, tapi kenapa kaumnya masih ingkar? Kenapa kaumnya masih gak mau beribadah pada Allah? Kenapa masih sulit taat pada Allah? Karena mujizat itu tidak sampai akal mereka, tidak dipikir sehingga gak nyampe pada hati, sehingga syahadat mereka cuma di bibir saja. Bisa dipahami? Tapi Allah menurunkan kita Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis R semua. Coba lihat, ada nggak bisa mendatangi semacamnya? Dalam satu riwayat ceritanya, ketika Amr bin As masih hidup, dia pernah mendatangi temannya namanya Musailamah. Tahu Musailamah? Musailamah Al-Kadzdzab, Musailamah sang penipu. Musailamah ketika didatengin, lalu Amr bin As bilang, Muhammad baru dapat satu surat bagus banget, keren luar biasa. Wal asr innal insana lafi khusr. Kita mungkin mengira itu adalah sebuah hafalan yang sangat pendek ya. Tapi tahu arti asr arti apa? Asr selain waktu apalagi artinya asar, masa selain masa apalagi artinya asar itu dalam bahasa Arab jus, minuman, asir, artinya apa? Peresan. Jadi sesuatu yang diperes intinya banget itu kemudian jadilah yang kita minum itu asar. Artinya apa? Ulama-ulama pernah berkomentar kalau Al-Quran tidak turun maka cukup satu surat yang diturunkan, wal asr. Karena di situ terkandung yang sangat banyak sekali sampai sekarang nggak habis-habis dibahas. Amr bin As bilang baru turun satu surat yang keren banget. Musailamah bilang saya juga sudah turun barusan semalam surat yang hampir-hampir sama dari Tuhan kepada saya. Apa suratnya? Walau wabar innaka uzunani wasodar sa'iruka hafrun nakar. Tahu artinya? RRR semua kan ya? Tapi atau artinya apa? Walau wabar demi kelinci. Innaka uzunani wasodar, pada dirimu terdapat dua telinga dan dada yang membusung. Sa'iruka hafrun nakar, di sekelilingmu terdapat galian daripada tanah-tanah. Amr bin As ketawa, udah deh gak usah ngomong lagi, nanti orang ketawa. Saya mau masuk Islam aja. Khalid, yuk kita masuk Islam. Masya Allah, gara-gara satu surat masuk Islam dia. Kita sudah dengar berapa kali gak muslim juga. Masya Allah, kekuatan Al-Quran itu loh. Yang terakhir yang terakhir banget Bapak sekalian, tentang mikir dan bukti. Pertanyaan saya sederhana, Allah mewajibkan beriman pada dua kelompok, siapa saja? Jin dan manusia. Monyet diwajibkan beriman, kucing diwajibkan beriman. Oke, coba lihat, ada monyet kemudian dia disodorkan di depan dia ada setandar pisang sama duit 100 miliar. Kira-kira monyet pilih mana? Bisa. Terima kasih Bapak sekalian. Enggak guyonan aja gitu. Enggak guyonan. Monyet pasti pilih pisang. Walaupun kita bilang begini, sebentar ya, kamu jangan terburu-buru. Terburu-buru itu perbuatan sihir, jangan terburu-buru. Lalu kita jelasin, gini ya, ini duit 100 miliarnya. Kalau kamu pilih ini, kamu bisa beli berhektar-hektar tanah. Kamu tanamin pisang banyak banget. Dan kamu bisa panen pisang setiap hari standar. Kamu bisa buat kolak pisang, kamu bisa buat pisang goreng, kamu bisa buat keripik pisang, segala macam yang kamu mau. Tapi sudah dijelasin sehari semalam, tetap monyet pilih. Paham Ibu sekalian? Karena kita punya akal, gitu loh. Karena kita punya akal, harusnya kita bisa mencerna. Makanya berkali-kali Allah itu menyinggung di dalam Al-Quran. Tadi Ustaz Mursalin baca surat afala yatafakkarun, ya semacam-macam itulah. Afala yatafakkarun, afala yaqilun, ya ulil albab. Itu ayat-ayat sindiran. Kita baca dalam bahasa Indonesia, apakah kalian tidak berpikir? Yang indah banget ya, apakah kalian tidak berakal? Itu sindiran itu. Kalau dibaca dalam bahasa Arab, mikirnya gini, bacanya gini kira-kira. Kamu nggak mikir, kamu kan punya akal. Masa sebanyak ini ayat-ayat yang Allah turunkan, sebanyak ini bukti-bukti yang Allah berikan, kalian masih nggak beriman? Nah gitu loh maksudnya. Kurang apa lagi? Gitu loh. Al-Quran sudah kayak begitu. Itu nabi-nabi turun bawa mujizat, meninggal, mujizatnya hilang. Tongkat itu gak bisa berubah lagi, orang gak bisa hidup lagi, orang buta gak bisa sembuh lagi dengan sekali sentuh. Tapi Al-Quran Allah biarkan ada di depan mata kita, agar kita tidak punya hujah di depan Allah ketika kita tidak beriman pada Allah.
karena bukti itu sedemikian nyata. Bisa dipahami Ibu sekalian? Maka kalau orang sudah dijelasin lama tentang Islam, masih nggak beriman juga, masih nggak mau taat juga, sudahlah kasih aja. Bukan saya ngomong. Orang belum melakukan sesuatu, dia belum paham tentang itu, atau dia belum mendapatkan informasi yang cukup tentang itu. Nah itulah tugas kita untuk memahamkan pada dia. Contoh, sebelum saya nikah, kira-kira yang saya suka yang kerudungan atau nggak kerudungan? Yang kerudungan atau nggak kerudungan? Kira-kira pandangan saya terhadap orang yang kerudungan kira-kira gimana? Terlalu alim. Dulu saya pacaran, jadi pacar saya pernah bilang gini, kamu jangan-jangan kamu nanti selingkuh di IPB. Saya bilang nggak mungkin saya selingkuh lah, kenapa? Itu anak-anak petani semua. Lagi pula mereka tuh munafik. Saya tuh jijik lihat mereka. Mohon maaf banget yang sudah kerudungan. Kenapa saya jijik? Karena saya belum beriman. Bisa dipahami. Tapi ketika saya sudah pindah ke agama Islam, ini bicara tentang satu kasus kerudungan misalnya, kira-kira yang saya cari sebagai istri yang kerudungan atau nggak kerudungan? Saya bilang sama ibu saya, Mi, saya bilang ini foto calon saya. Ibu saya bilang, Mami nggak mau. Sampai kapanpun Mami nggak mau. Tapi saya maunya nih, terserah. Kalau kamu masih nekat, Mami nggak mau datang dan Mami nggak ridho. Kalau orang tua nggak ridho, kamu nggak bakal bahagia selama-lamanya. Ancaman. Ya sudah nggak apa-apa. Pulang ke Bogor, pulang lagi bawa roti unyil, pulang lagi bawa asinan, pulang lagi bawa ayam goreng, nasi goreng. Lama-lama alhamdulillah, ya sudah nggak apa-apa. Pokoknya dia nggak Cina nggak apa-apa, orang Jawa nggak apa-apa. Pokoknya tapi nggak boleh kerudungan. Nah kenapa nggak boleh? Mami lihat kemarin kerudungan tapi maling susu. Lah apa hubungannya? Ya kadang-kadang memang begitu ya. Kerudungan tapi dia maling susu. Saya bilang itu di Meksiko yang bunuh orang, kartel-kartel narkoba itu pakai salib juga di situ. Nggak ada hubungannya, saya bilang. Pokoknya Mami nggak mau. Ya sudah, saya bilang gini sama ibu saya, Mi, coba Mami pikirin baik-baik. Coba pikirin baik-baik. Kenapa saya pilih orang kerudungan? Saya bilang gini, coba pikirin baik-baik. Sama seseorang yang Allah kasih dia dua mata, dia mau melihat segala-galanya. Allah kasih dia lidah, menikmati segala-galanya. Allah kasih dia dua tangan, dua kaki, dia bisa melawan apapun dan itu semua. Dan Allah kasih dia kesehatan sampai saat ini, semua Allah yang kasih. Dan kalau seandainya sama Allah saja dia tidak mau taat, apalagi sama suaminya yang mungkin ngasih makan cuma senang kemis. Bisa dipahami sekalian. Maka saya nggak mau, akhirnya ibu saya luluh. Kenapa Bapak sekalian? Ingat baik-baik, ini kata kuncinya, syariat itu pasti memberi manfaat. Syariat pasti memberi. Tapi kalau tidak syariat itu pasti sengsara. Gak hanya di dunia, gak hanya di akhirat, di dunia juga pasti sengsara. Contoh, berapa banyak orang yang cerai Bapak sekalian? Ini serius nih, omongan serius nih. Berapa banyak orang yang cerai? Banyak atau enggak? Kira-kira berapa banyak? Lebih daripada 30% di Indonesia. Di Amerika lebih daripada 50%. Di Rusia, Belarusia, Ukraina lebih daripada 80% orang bercerai. Lah kenapa orang bisa bercerai sekarang? Karena hal-hal yang sederhana kira-kira. Karena mereka gak paham tentang Islam. Tapi kalau orang muslim yang paham Islam kira-kira bercerai atau tidak? Insya Allah tidak ada bercerai. Ribut atau enggak? Ribut sering. Saya sama istri sering ribut atau tidak? Dan kadang-kadang perkara sederhana. Contoh, pulang daripada pengajian, saya tanya pada istri saya, mau makan atau enggak? Boleh. Mau makan apa? Jawabannya, terserah. Saya kasih tahu ibu-ibu itu jawaban paling miris bagi laki-laki ibu sekalian. Kenapa? Saya kasih tahu ini psikologinya laki-laki. Laki-laki itu kalau nanya mau makan apa, tolong dijawab dengan detail dan dengan jelas. Kenapa? Bagi laki-laki yang penting itu dihargai. Bagi perempuan yang penting diayomi, dilindungi, gitu kan ya. Tapi bagi laki dihargai, dan bagi dia ketika dia tanya sesuatu dan dia bisa membuat itu jadi nyata, itu membuat dia merasa berharga ibu sekalian. Nah jadi kalau ditanya jawab yang benar, tapi kalau jawab yang terserah hancur semuanya ibu sekalian. Saya berusaha sabar, saya bilang ya udah kalau gitu kita makan ayam aja ya. Istri saya bilang enggak, kan kemarin sudah makan ayam. Ya udah kalau gitu kita makan ikan aja, enggak ikan amis. Gado-gado aja, enggak nanti sakit perut. Terus mau makan apa? Terserah. Langsung saya naik pintar, lalu saya bilang ya udah kalau gitu gak usah makan sekalian. Ditanya aja susah. Ya udah gak usah makan nggak apa-apa. Ya udah kita pulang aja. Ya udah pulang nggak apa-apa. Pulang. Udah pulang, marahan, lapar pula ibu sekalian. Gak enak kan ya? Ketika itu terjadi saya tinggal bilang begini, Umi ingat hadisnya? Apa bilangnya? Umi ingat hadisnya? Tahu apa maksud saya? Sebelum saya nikah, saya bilang sama dia, Dek tolong hafalin hadis satu ini. Bunyi hadisnya begini, Rasul berkata pada para sahabatnya, maukah kalian kami beritahu tentang orang-orang istri-istri kalian yang nanti akan jadi penghuni surganya Allah? Mau gak? Mau masuk surga? Mau tahu ciri-ciri masuk surga? Rasul kasih tahu, istri-istri yang nanti akan jadi penghuni surga ada 4 syarat. 1, mereka yang penyayang. Siapa ya? Penyayang, yang lembut tutur katanya, tidak pernah lebih kuat tutur katanya daripada suaminya, lembut pada anak-anaknya, ngurusin anak-anaknya dengan baik, itu yang penyayang. Yang kedua, banyak anak.
Yang kedua apa? Siapa sudah 3? Yang sudah 3? Bagus, itu sudah memenuhi kuota berarti. Yang masih 2? Tambah lagi. Banyak anak. Yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang paling memberi banyak manfaat bagi suaminya. Artinya adalah apa? Ketika suaminya pergi, dia dirindukan. Ketika suaminya bersama dia menyenangkan bagi suaminya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang paling penting. Kata Rasulullah, yang keempat, yang ketika suaminya berbuat salah kepada dia, atau dia yang berbuat salah kepada suaminya, maka dia tidak akan dapat memejamkan matanya lalu menghambur pada suaminya, memeluk suaminya, dan dia berkata, duhai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mataku sebelum engkau meridhoi aku. Asik? Asik. Yang kayak gitu cuma ada di Islam. Jadi nanti suaminya ada lagi gilirannya. Itu cuma ada di dalam Islam. Jadi ketika saya kasih tau dia langsung episode berikutnya kita sudah tahu Ibu sekalian, karena sudah diprediksi di hadis. Coba kalau dia nggak mau taat sama Allah, kalau dia nggak mau taat sama Allah, Umi yang hadisnya dia bilang, terus gue harus bilang wow gitu. Ini neraka dunia ini, paham ya? Nah maka Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah mewajibkan kita dengan segala macam? Itu adalah bagian kebaikan bagi kita. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, termasuk kerudungan, termasuk yang ketaatan semuanya lah. Intinya adalah kalau kita sudah mencintai Allah, apapun kita kasih sama Allah. Betul atau betul? Kalau kita sudah cinta itu loh. Jadi kalau sudah cinta apapun gak dihitung. Kalau kita cinta, pertanyaannya, kenapa kita gak mencintai Allah? Atau kenapa kita belum mencintai Allah sekarang? Nih coba lihat kenapa kita gak mencintai Allah. Dari mana datangnya cinta? Kebanyakan nonton film, terbanyak dengar lagu. Dengar baik-baik, kata orang Jawa, dan ini betul, Witing Tresno Jalanan Soko Kuliner. Kuliner sekarang, Witing Tresno Jalanan Soko Kuliner, artinya munculnya cinta dari kuliner bareng-bareng aja. Iya, kulino, artinya datanya cinta karena terbiasa. Berdasar satu penelitian, cinta muncul setelah 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Saya sama seseorang mungkin bagi saya dia jelek, tapi setelah 3 kali 24 jam, iya, itu sudah lumrah pada manusia. Orang ngeliatin saya sekali mungkin gak ada masalah. 2 kali, 3 kali, 4 kali dia jatuh cinta. Ya tapi ya itulah kauniahnya manusia. Itulah alamnya manusia. Kan cinta kan tidak harus kemudian nafsu kan gitu kan ya. Artinya bisa jadi dianggap sebagai anak, bisa dianggap sebagai adik, tapi pasti jatuh cinta. Itu kauniah manusia. Ketika kita bareng-bareng melawan sesuatu, tumbuh rasa cinta. Pertanyaan saya, Anda ini sehari baca Quran berapa banyak? Berapa banyak dengerin cerita Rasulullah? Berapa banyak kenal dengan sirah Nabi? Lah kalau kita nggak pernah baca sirah Nabi, kita nggak pernah baca Al-Quran, gimana kita bisa jatuh cinta dengan Rasulullah? Gimana bisa ketika kita mendengarkan Rasul kita nangis? Atau kita kemudian kebayang-bayang apa yang terjadi? Karena kita tidak pernah meluangkan waktu bersama Allah dan Rasul. Makanya cintanya nggak ada. Bisa dipahami Bapak sekalian? Itu dia. Kalau kita sering sama seseorang, sering sama sesuatu, kita jatuh cinta pada itu. Nah sekarang cobalah sering dulu. Paksain nggak apa-apa. Bangun malam coba baca Quran. Gak usah baca Arabnya kalau nggak lancar. Baca artinya juga nggak ada masalah. Coba baca Sirah Nabawiyah. Lihat bagaimana beliau kemudian memperjuangkan umatnya. Lihat bagaimana cinta kasih beliau ketika pada manusia. Lihat bagaimana beliau ketika disiksa oleh orang-orang ketika mendakwakan Islam, para sahabat. Insya Allah kita jatuh cinta. Bisa dipahami Bapak sekalian? Nah cinta itu buat kita mau taat. Apapun yang diminta kita mau. Sahabat gak usah diminta, Rasul mau. Abu Ubaidah ketika perang Uhud, Rasul mau dipukul, dia yang pasang badan. Ketika Rasul kena di giginya, Abu Ubaidah kena di gigi depannya. Apa yang terjadi? Giginya protol sekalian. Gara-gara apa? Nggak hanya kena di gigi depannya, Rasul kena gada itu, nancep itu pakunya. Itu Abu Ubaidah jadi giginya sebagai tap. Bisa dibayangin? Jadi giginya sebagai tap, patah di depan. Gara-gara mencintai Rasulullah, orang yang mencintai dikasih semuanya. Kalau kita belum taat pada Allah, jangan kita belum mencintai gitu ya. Baik, terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf, tapi hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau belum jelas lagi silahkan buka di YouTube, ketik Felix Show, insya Allah akan ada banyak sekali video-video yang bisa dinikmati di situ. Kalau masih belum puas juga silahkan. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan.